Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up bro and sis. Gua sekarang lagi ada di daerah Jalan Palbaturaya nomor 20. Ya, kita mau ngeliput tempat usahanya kawan kita Andri ya, dari angkatan 97 yang kebetulan punya usaha kafe. Nah, ini nama kafenya nih Cerita Kopiku nih ya. Tuh, Cerita Kopiku yang kebetulan jadi base campnya tim Radikal 26 TV. Tuh, di sini ada biliar juga tuh. Jadi cakep nih kalau buat nongkrong ya, main biliar bisa ngopi. Nah, ini cakep nih. Tuh. Nah, di Cerita Kopiku Jalan Palbaturaya nomor 20 ya, patokannya Kokas, Mall Kokas. Nanti tahulah yang seputaran Tebet, Jakarta Selatan, Jalan Palbaturaya, Cerita Kopiku. Ini kita masuk dalam aja yuk. Kita tanya-tanya sama yang punya kafe ini. Ciao. Assalamualaikum. Waduh, my brother Andri. Apa kabar bro? Nah, wis, ada brother Khalid juga. Apa kabar brother? Ya bro Rensis, nah ini kita lagi di cafe Cerita Kopiku. Kebetulan sudah ada bosnya langsung nih, rekan kita Andri. Nah kebetulan ada teman kita juga nih satu yang rusuh. Oke. Nah, nanti kita tanya-tanya ya sejarah dan awal mulai terbentuk Cerita Kopiku ini, kita tanya sama rekan kita Andri ya. Oke bro Sis, kita tanya dulu ya. Tuh agak action. Oke, bro, bisa ceritakan nih sejarah asal muasalnya lo bikin Cerita Kopiku ini, dan itu apa dan terasa pada apa hingga lahir Cerita Kopiku. Jadi awal Cerita Kopiku itu sekitar 2018-2019. Awalnya itu dari anak gue nomor 2. Dia sekolah di sekolah alam School of Universe di Bandung, dan setiap siswa itu dapat tugas untuk membuat bisnis sendiri. Nah, kita rembukan, akhirnya anak gue yang nomor 2 ini namanya Sani, dia proposal tentang kopi, berjualan kopi di sekolah. Jadi berawal dari situ, dan awal ya namanya juga nggak tahu apa-apa masalah kopi ya, kita ibaratnya kopi saset kita campur kopi apalah, dan kita sedapat mungkin rasanya. Harga juga masih bisa dijual di sekolahan ya, harganya juga dijualkannya untuk pembelajaran. Nah, kita untuk cara mendapatkan uang bekerja sejak dini, karena sekolah ini kurikulumnya itu sunnah rasul, berbisnis dari usia dini. Jadi learning by doing ya. Yes. Terus seiring berjalannya waktu, dari mulai iseng-iseng ke sekolah nyata mengatakan lanjut ya, Lanjut. terus impact yang dirasakan oleh Mas sendiri selaku atau namanya itu responnya gimana? Selaku itu sendiri wah pasti kan bertanya aja atau gimana, terus support ini gimana bisa kita pakai? Nah, nggak lama dari itu kan ada kasus COVID ya. Semua mata pencarian udah baratnya amburadul lah, nggak cuma kalangan atas mau bawah semua pada kena tuh efeknya. Akhirnya kita kenapa nggak terusin aja jual kopi gitu, ya kan? Guling, ada duit sedikit, kita beli mesin kopi lah yang harganya juga nggak mahal, sekitar bawah 5 juta tuh udah include peralatan lain-lainnya lah ya. Kita jual di hari weekend, Sabtu sama Minggu aja, karena kan bulan COVID banyak orang disuruh untuk lari olahraga pagi-pagi gitu kan. Nah, habis itu kita kasih di rumah, kita ambil peralatan yang sebagai
Nah sebelumnya kita juga testing untuk cari biji kopi nih. Kita cari rumusnya, bukan kopi saset lagi gitu kan. Kita udah bikin tester macam-macam biji ya. Intinya sih warga yang merasakan macam-macam rasa yang kita bikin ini. Itu udah cocok satu, kita perhatikan diri berdua. Kira Sabtu Minggu itu kita pagi itu mulai dari jam 7 udah standby di jalanan pakai mobil gelar apa namanya meja ya, kita jadi jualan di jalanan. Alhamdulillah jam 2 jam habis, baru habis. Dari situ kita pakai kemasan botol-botol, ya orang lagi pagi haus nggak kopi dingin minum. Dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi intinya dari awal keputusan ya. Ya, Tapi tetap ada pasang surutnya ya, ini bisa dan nggak terendahnya pada saat menjalankan sisi. pasang surut sudah pasti, karena kan yang namanya kita berbisnis berdagang lah ya. Ada waktu-waktu di kala rame, kala sepi, apalagi kalau tanggal tua. Tapi ya itu mah sudah bisa diprediksi lah ya. Titik terendah ya berjuang bisnis kemarin yang sekarang udah berlalu itu ya ketika COVID itu sama sekali tidak menentu, tapi alhamdulillah ada masukanlah sedikit-sedikit dari kopi ini. Makanya kita kasih nama cerita kopiku, cerita keluarga gitu, Cerita sendiri ya. dan sampai sekarang juga dia mau istri, anak, support terus. Berarti totally untuk anakku sendiri apa sebulan aja. Nah, jadi kuliah yang dia punya kita di luar dan ini. Jadi sekarang dia kuliah udah terbatas untuk di kopi, tapi dia selalu bilang kalau ayah perlu bantuan, Sani datang nih untuk membantu. Dan dia juga berusaha memasarkan di kampusnya. Jadi setelah di kuliah itu bisnis berjualan untuk belajar mencari uang dari usia dini gitu. Karena jangan dilihat kita hanya sebagai pengaduk kopi. Nah, kita mengajarkan bagaimana mencari rezeki dari usia dini dengan cara yang halal untuk bekal dia nanti di kemudian hari. Belum tentu nanti di kemudian hari dia menjadi tukang kopi juga, enggak gitu. Yang pembelajaran hidup kan, kita mencari uang itu ya pada apa? Untuk riset awal itu pasti ya ada riset sana banyak sini, tapi sebagainya. Ada nggak salah satu orang yang sudah menjalankan bisnis kopi ini dan itu boleh jadi kayak mentor ada? Ada teman sahabat di Bogor, sekarang dia baru pindah ke Australia dia, jadi warga negara sana. Jadi awal gue tuh suka banget sama kopi gula arennya dia, suka rasanya juga enak gitu. Nah, jika kita mencari racikan kopi yang kita cari yang untuk kita jual, produknya dia itu patokan gue gitu. Mendekati rasanya dia aja tuh udah syukur, dan PD-nya ada akhirnya untuk menjual, karena kopinya itu jadi patokan rasanya gue. Bukan Starbucks, bukan yang lain-lain gitu, lokal punya. Ya, sudah sendiri ya. Ya, Berarti bisa dibilang ada salah satu menu andalan gacuan dari contohnya aja jenis kopi apa dan nama menunya. kalau dari best sellernya sih ya yang gula aren, nama dunia tuh creamy coffee, itu yang best seller dari Cina. Dan kalau untuk yang bawahnya ada kita kemasan 200 ml botol kotak gitu ya, kopi susu aja, itu juga best seller juga. Lebihnya ya pelengkap. Biasanya kalau perempuan itu sebenarnya salted karamel sama mint coffee itu juga lumayan ya best seller. Oke, mungkin itu secara sekarang berkaitan dengan channel ini. Respon anakku masuk dulu ya, gimana nih ketika teman-teman dari alumni kita kan channel warga luar negeri apa ya, semoga juga jadi impact positif menarik
sisi positif semua, terutama alumni yang memang ada niatan terjun di dunia sama, mungkin ya bisa harapan lo akan bentuknya di Tokopedia sudah jalan memang, plus ada program kita bikin channel YouTube ini. Jadi channel YouTube TV Radikal 26 ya, ini sebenarnya jadi wadah baru untuk kita mempromosikan UMKM ya dengan bersamaan, karena kalau gue lihat di zaman sekarang ini kita tuh susah untuk berjalan sendiri, kita akan lebih mudah, lebih ringan kita berjamaah. Stakeholder ya, Berjamaah itu kan dalam arti semakin banyak kenalan, rekan yang satu visi, dan maksudnya untuk dia punya pandangan untuk lebih maju lah, lebih sukses gitu. Jadi ya channel YouTube ini ya mewakili banget untuk UMKM, apalagi untuk anak-anak 26 ya, alumni yang bisa mungkin ya suatu saat bisa kumpul bareng nih sama UMKM dalam satu YouTube, kita kumpul bareng gitu. amin. Ya kan, bagi-bagi pengetahuan gitu kan. Tanya apa nih solusi-solusi kalau ada masalah ya kan. Iya betul. Dengan kita sambil silaturahmi, jamaah banyak link, banyak apa ya, semoga lebih kuat. Jadi ya salah ya kalau temen yang memang ingin berbisnis di tempat bukan jangka pesaingnya banget, jadi malah sehat enak ya. Kita bisa walaupun saya secara positif lah ya. Ini walaupun ada teman-teman juga yang mau mencoba, welcome, mau minta pendapat ya, Boleh. selama persaingan asik jadi jelas semakin banyak pemain itu justru demandnya bagus. Betul. Tapi permintaan makan kopi itu kok itu oke lah ya untuk orang biasa. Sekarang harapan lo terakhir apa deh dengan adanya channel YouTube ini, plus dengan membuat channel itu, harapan Kosko yang paling pengen lo pengen dapetin apa gitu? Sampai ini mungkin belum terrealisasi, mungkin awal belum dijabar ya, pasti ada harapan. Harapan sih udah pasti kedepannya lebih baik dan lebih sukses ya. Dan yang gue tangkap dari setiap kejadian sejelek apapun, serumit apapun, kayak contohnya COVID gitu, ada hikmahnya adalah gue buka kedai kopi kecil-kecilan. Mungkin kalau nggak ada COVID, belum tentu gue punya kedai kopi kecil-kecilan ini. Jadi kita selalu berprasangka baiklah dengan takdir Allah, kan? Jangan selalu dikit-dikit kita tuh gue gini banget. Dan pasti ada sesuatu yang akan diberikan di akhir, di ending. Nggak mungkin nggak ada apa-apa, ada hikmahnya di nyerah, tapi tetap pasti takdirnya Allah yang nentuin ya. betul. Jadi kalau gue boleh ngasih masukan, apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan soal materi, tapi yang paling penting adalah kita cari ridho Allah. Benar banget. Kalau masalah materi itu bonus lah ya. Ya, Kalau bisnis lo ini gagal, ya udah Allah belum ridho. Iya. Ya kan? Kita Allah punya cara bukan yang ini, mungkin yang ini. Kita nggak cari ridho sebenarnya. yes. Intinya jadi sebaik-baiknya manusia. Andai pun kita tidak dapat di dunia, jadi Allah simpan di akhirat. Dari flow aja gitu. Sehingga orang itu orang baik, kalau menolong, ya wawasan juga makin nambah gitu kan. Jadi siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan. Apalagi kalau dengan adanya channel YouTube ini, Cerita Kopi itu mungkin jadi banyak yang kenal nih, alumni atau viewers dari di luar komunitas alumni 26 ya. Akhirnya ngopi sini kan rezeki juga jadinya kan. Oke. Untuk terakhir, apa nih strategi biar lebih Cerita Kopi itu bisa sampai menjangkau, mungkin kalau kita berangan-angan seluruh Indonesia tahu cara strategi lo apa nih yang pengen lo sampaikan terakhir? Jangan menyerah aja, jangan menyerah dengan keadaan, karena kita selalu harus sulap aja ya. Kalaupun ada penghalang, pasti bisa lah kita lewat. Ya kayak contohnya
Colonel Sanders umur 65 tahun ya kalau nggak salah ya kan. Jadi jangan gugur dengan waktu yang hanya sebentar membuat kita down ya. Dan terus aja mikir ke depan. Jangan pernah membatasi diri ya. Betul. Soal umur. Ya. Karena selama Allah ngasih kita pinjam napas, ya selama itu juga terus. Oh iya. Apapun bentuknya, mau itu bekerja, mau usaha kopi, mau usaha yang lain, tetap jalan itu. Betul. Pun yang gagal, tetap si Allah beri itu. Gagal itu kan sukses yang tertunda kan. Nah. Jadi kan Gagal itu biasa, sering gagal itu jadi bisa. bisa aja gue. Mungkin itu aja terakhir ya, saatnya gimana nanti yang udah sama-sama atas kata semoga usaha cerita itu makin maju, makin terkenal ya, untuk menghasilkan dia yang paling penting adalah Allah ridho dengan apa yang kita jalan. Oke. Semoga juga channel YouTube ini menjadi amal jariah nih untuk para penggagasnya. Jadi membantu UMKM lebih sukses, lebih tampil ke permukaan, orang banyak yang tahu. Ya. Thank you banget untuk channel YouTube 26. Kirim salam dulu berapa desa. Salam kopi ya. Desa Jadi kalau mampir-mampir Tebet jangan lupa mampir, kita ngopi, kita ngobrol santai ya kan. alamat di mana? Jalan Pal Batu Raya nomor 20. Patokannya seberang Kokas Lega. Oke, sip. Sorry, it's DJ.